Ya, semangat. Ayo, Astagfirullahaladzim. Dengar gak mas tadi mas? Tuh, tanyain kamera mas. Ke arah sini tuh. Gimana? Hilang kok. Tuh, masih ada. Kolong ya. Oh. Halo, Mas. 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 Gimana, Mas? Mas. Mas. Pak. Mas. Pak. Astagfirullahaladzim. Ini kayak kejadian apa mas? Astagfirullahaladzim. Mas. Mas, kayak itu ya. Oh iya. Bukan manusia cantik. Itu bukan manusia cantik. Oh bukan. Aku lupa. Itu banyak darah ya. Kita terluka loh mas. Astagfirullahaladzim. 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 Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hati-hati semuanya. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang telah terjadi? Astagfirullahaladzim. Mas Ganang. Ya, Mas. Assalamualaikum. Siapa dirimu? Tolong saya. Kenapa kamu minta tolong? Siapa dirimu? Saya adalah warga dari Dampak Asma. Warga dari Dampak Asma. Iya. Kenapa kau terluka seperti itu? Ayah, ibu, saya dibunuh. Siapa yang melakukan itu? Saya tidak tahu siapa yang melakukan penyerangan ini. Banyak sekali makhluk yang datang menyerang Dampak Asma. Saya mau ke sana. Siapa namamu? Nama saya Raksi. Tolong. Lukamu sangatlah parah. Ayah, di Dampak Asma ada penyerangan besar sekali. Saya tidak tahu dari siapa yang menyerang. Ayah ibumu sudah terbunuh. Iya, adik saya sedang luka di sana. Tolong adik saya. Saya akan panggilkan tabib dulu ya, kamu ya. Astagfirullah, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah.
ada kaitannya dengan perseteruan tadi pagi. Tadi pagi. Ini warga damai asma katanya disuruh habis-habisan oleh wanita yang tidak dikenal. Itu informasi dari orang yang tadi masuk terluka itu yang tadi. Oh Iya. berarti kita cepat-cepat ke sana aja yo. Bang, ini iya mesti diserang beneran ini mas. Apa panggil lurah aja? Ini kan ke sana aja dulu ya. Biar lebih Ya. Satu aku bisa satu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kok bisa aku? Apa mas? Apa? Apa mas? Gimana mas? Bismillah. Kliwon gimana ya kabarnya Kliwon ya mas ya? Ini Bismillah. mas. Lihat apa tuh mas? Ya Allah. Mas. Apa mas? Apa mas ya? Visualisasi visualnya seperti air itu. Iya. Basah itu. Saya coba ya. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astagfirullah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Lihat apa enggak? Apa ini mas? Astagfirullahaladzim. Ini darah. Merah. Sini dari sini. Tangan mungkin mas. Akuanya mana akuanya? Ini kita. Di sana. Belakang. Baik teman-teman, memang benar yang diceritakan siapa tadi? Yang muda itu tadi, anak muda. Reski. Reksi. Bahwasanya di tempat ini telah terjadi pembantaian Astagfirullahaladzim. besar-besaran teman-teman. Ini ya, masih netes terus. Ini banyak sekali yang jadi korbannya. Cuma kita tidak bisa memvisualisasikan atau mewujudkan teman-teman ya, karena memang makhluknya sudah pada lebur semua teman-teman. Ini cuma hanya bekas-bekasnya nih, saya lihat. Kliwon gimana Kliwon mas ya? Pak Lurah, saya mau nunggu Pak Lurah. Panggil tiba-tiba panggil aja. Lurah sawah Mojono ya? Mujiono. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah katanya selamat. Assalamualaikum Pak Lurah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya. Ini benar-benar ada pembantaian di sini Pak Lurah. Iya benar. Di tempat saya telah terjadi pembantaian besar-besaran dari pihak Ragang Tali. Astagfirullah. Ragang Tali lagi. Kenapa malah membantai tempatmu, Pak Lurah? Pasukannya sangatlah banyak dan kita mungkin tidak mampu untuk melawannya. Rakyat saya tergeletak semut.
kalian bisa melihatnya. Iya Mas, apakah karena motif yang tadi pagi Pak Lurah berdebat dengan siapa namanya? Sargadun. Sargadun. Itu menyebabkan mereka menyerang ke sini, Pak Lurah. Iya, benar sekali. Mereka datang membawa pasukan yang sangat banyak. Pasukan bersenjata. Dan menaiki kuda-kuda. Apakah ada warga-warga yang masih bisa ditolong atau terselamatkan, dievakuasi? Apakah semuanya terbangnya habis tidak ada yang kabur? Seperti Kliwon kemarin siapa aja? Kliwon. Warga-warga yang masih selamat, dia melarikan diri. Dan saya fokus untuk menyelamatkan ketiga putri saya. Tapi selamat putrinya. Ketiga putri saya selamat. Akan tetapi anak laki-laki saya menjadi korban pembantaian ini. Istrinya pun gimana? Istri saya masih terselamatkan. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Lah terus apa pasukannya udah pergi semua berarti ya? Udah nggak ada tanda pasukannya mati. Untuk waktu detik ini, pasukan dari Ragang Tali sudah kembali. Kan tetapi kita tidak tahu apakah ada penyerangan lagi nanti. Aduh. Gimana ini Mas? Terjadi sekitar jam berapa itu Pak Lurah? Dari waktu ini 4 jam yang lalu pasukan itu menyerang. Maghrib berarti Mas ya? Habis maghrib Mas. Ribuan pasukan yang datang ke sini. Apa memang tahu itu pasukan dari Ragang Tali? Salah satunya saya mengenali bahwa itu pasukan dari Ragang Tali. Apakah Sargadun pun ikut dalam peran itu? Iya, kan tetapi dia di belakang. Yang ke depan itu hanyalah pasukan-pasukan yang sangat kuat. Sedangkan saya melawan 2 pasukan saya sudah tidak mampu. Maka dari itu saya memutuskan lebih baik saya menyelamatkan anak-anak saya. Berarti pasukan-pasukan itu sudah benar-benar kuat dan terlatih. Pasukan itu sangat terlatih, sangat kuat. Bahkan kemampuan dari pasukan itu sudah seperti kekuatan Panglima. Padahal itu prajurit. Padahal itu hanyalah prajurit, pasukan yang paling depan. Akan tetapi kekuatannya sangat kuat sekali. Lantas apa persiapan ini yang harus kita siapkan Pak Lurah untuk menghadapi kejadian seperti ini? Saya malah jadi merasa nggak enak ini sama Pak Lurah ini. Gara-gara permasalahan kami ini warga setempat melakukan bantai seperti ini. Aduh ya Allah. Bahkan Pak Lurah sendiri pun kehilangan anak laki-lakinya. Jika kita hanya menggunakan pasukan ini, itu tidaklah sebanding. Kita belum ada apa-apanya dari pasukan dia, dari Ragang Tali. Pasukannya sangat banyak. Ribuan mungkin? Ribuan pasukan dan kekuatan seperti Panglima semua. Kita tidak akan mampu. Kan tetapi jika kita diam, kita tidak melawan ini, selamanya rakyat-rakyat seperti saya, seperti kalian, hanyalah akan dibantai dan ditindas, tidak ada harga dirinya.
Saya ingat. Saya mempunyai kenalan di mana kenalan saya yang bernama Parguling Kantaya. Parguling Kantaya. Parguling Kantaya. Siapa itu Pak Lurah? Apa beliau? Dia sering sekali atau menyediakan prajurit-prajurit untuk peperangan seperti ini. Dan saya rasa prajuritnya sudah terlatih dan sangatlah kuat. Dia prajurit sewaan seperti itu. Iya. Siapa tahu prajurit itu bisa kita ajak kerjasama dan bisa melawan pihak dari Ragam Tali. Oh, maksudnya Pak Lurah agar kita Minta- menambah pasukan Minta kita, bantuan. kita minta bantuan kepada Iya. itu salah Parguling. Parguling Kantaya. Karena jika kita melawan sendiri, hanya mengandalkan pasukan ini, sudahlah, kita tidak akan mampu, tidak akan kuat. Sama saja kita hanya bunuh diri. Mas gimana Mas? Ada di mana itu Parguling Kantaya itu? Kalian bisa menemui mereka di tempat yang bernama Polehan. Polehan. Kalian bisa datang ke situ, bertemu dengan yang namanya Parguling Kantaya. Dan kalian katakanlah sejujurnya bahwa kalian membutuhkan pasukan yang sangat banyak. Dan Parguling Kantaya itu terakhir saya mendengar mempunyai prajurit yang dapat disewa sekitar 2.500 prajurit. Saya rasa itu nanti dapat membantu kita. Ya nanti saya coba diskusikan dengan sahabat yang lainnya ya Pak Lurah mengenai kejadian ini, yang pertama, yang kedua untuk penguatan dari kita menambah pasukan melalui bantuan kenalannya Pak Lurah itu Parguling Kantaya itu. Ada di Pulean itu ya. Iya, Di sebelah mana Pulean itu? kalian nanti jika sudah memasuki gerbang Polehan, tinggallah masuk. Tidak jauh dari gerbang itu. Oh, boleh tunjukkan untuk tempatnya biar kami kita biar cepat. Saya akan menunjukkan tempat itu melalui rakyat saya yang masih terselamatkan. Oh, saya diantar Diantar. maksudnya. Nanti kalian biar diantarkan oleh rakyat saya yang sudah mengetahui tempat itu. Saya akan mengistirahatkan atau menyelamatkan anak dan istri saya terlebih dahulu. Karena saya sudah kehilangan satu anak. Biar diantarkan rakyat saya kalian menuju ke sana. Baiklah. Terima kasih Pak Lurah atas informasinya ini. Ya. Terima kasih banyak Pak. Mohon maaf sebelumnya karena permasalahan kami malah di tempat ini menjadi imbasnya ya Mas ya. Tidak apa-apa. Semua sudah terjadi. Dan ini adalah takdir saya dan juga masyarakat saya yang ada di sini. Kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali kita sedikit membantu kalian supaya kedepannya tidak ada kejadian seperti ini lagi. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik teman-teman, ini malah sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, di mana di lokasi Gambreng Asma memang benar terjadi ada pembantaian dari pihak Ragam Tali yang sengaja menyerang ke sini. Mungkin kalau Sakit saya hati, analisa memang. itu sakit hati atas perdebatan atau perseteruan tadi pagi antara si Pak Lurah dan
panglimanya Ragang Tali. Masih Kliwon itu. Panglima itu namanya siapa? Sargadun. Sargadun itu. Kliwon gimana kabarnya Mas? Ya nggak tahu masalah Kliwon ini. Ya. Nanti saya juga sudah dikasih tunjuk mengenai penambahan pasukan jika nanti memang membutuhkan, mungkin kita akan menuju ke Polean terlebih dahulu untuk menemui siapa tadi namanya? Parguling Antaya. Tapi langkah baiknya nanti kita diskusikan dulu dengan yang lain. Salah. Sudah tahu tempatnya Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Patih, apakah Patih sudah mengetahui mengenai kabar dari Jampreng Asma yang telah diserbu oleh pasukan Ragang Tali, Patih? Saya sudah mengetahui itu semua. Itulah alasan saya memanggil Patih. Saya rasa tidak masuk di akal, Patih. Warga yang mengungsi saja itu habis-habisan, Patih, dihajar. Dan informasi dari Pak Lurah sendiri tadi, Pak Lurah Musi mengatakan prajurit itu bukan prajurit sembarangan. Prajurit itulah sangatlah kuat, bisa sebanding dengan kekuatan Panglima. Sebenarnya apa yang terjadi, Patih? Memang benar. Di mana tempat yang akan kita jadikan tempat peperangan. Tempat itu sudah diserang terlebih dahulu oleh pihak musuh kita. Karena mungkin saja mereka tidak terima dengan perkataan Lurah dan temannya pagi itu. Sehingga mereka memutuskan untuk menghabisi seluruh warga yang ada di sini. Dan benar yang kau katakan, bahwasannya para prajurit itu memiliki kekuatan yang setara dengan panglima perang. Bahkan kekuatan prajurit mungkin saja sama seperti kekuatan yang saya miliki saat ini. Padahal prajurit yang menyerang tempat ini jumlahnya sangatlah banyak. Bahkan bisa mencapai 3 atau 4 ribuan pasukan. Dan kekuatannya hampir semuanya setara. Itu yang menjadi bahan pertimbangan untuk kita semua. Saya pun sudah membicarakan permasalahan ini dengan sahabat-sahabat yang lain. Saya melihat penyerangan itu. Saya berusaha membantu sebisa apa yang saya lakukan. Akan tetapi saya tidak bisa untuk menumbangkan satu prajurit pun. Yang bisa saya lakukan, bagaimana saya membuat warga yang ada di tempat ini bisa pergi agar tidak diserang secara brutal. Saya sudah membicarakan ini dengan Donggo Belo, Pangeran Sarif, Martaji, dan sahabat yang lainnya. Akan tetapi kami belum bisa menemukan cara. Karena dengan ribuan pasukan yang memiliki kekuatan yang sama, itu sangat mustahil jika dengan pasukan yang kita miliki ataupun dengan kekuatan yang saya miliki ini untuk melawan mereka. Ya, saya tahu pertolongan Tuhan, pertolongan Allah itu bisa saja datang kapanpun. Akan tetapi kita harus berusaha agar pertolongan itu datang. Bukan kita menyerahkan diri kita kepada mereka secara cuma-cuma seperti ini. Tadi sih Pak Lurah itu menyarankan saya. Beliau mengatakan punya kenalan. Kenalan itu biasa memiliki ribuan pasukan prajurit yang sudah sangat terlatih. Nah, beliau Pak Lurah menyuruh saya untuk datang menemui di daerah Pulean
Namanya itu Parguling Kantaya. Kantaya. Katanya biasa prajurit-prajuritnya itu memang suruh membantu atau disewakan kepada siapapun yang membutuhkan. Menurut Pati sendiri bagaimana untuk tawaran itu? Prajurit sewaan yang kau katakan. Prajurit yang sering digunakan oleh kerajaan-kerajaan agar bisa membantu dalam peperangan. Ya, informasinya seperti itu. Mungkin kalau yang saya tangkap seperti ini, Pak. Biasanya kalau pihak kerajaan tidak memiliki atau kurang pasukan, nah itu jasanya untuk meminjam prajurit-prajurit yang sudah dilatih, dididik. Mungkin di sana seperti yayasan atau seperti apa? Saya pun belum bisa pastikan karena saya belum ke sana, Pak. Apakah tempat itu sudah kau ketahui? Untuk lokasi sudah, nanti kami diantarkan informasinya oleh salah satu warga dari Damprengasma ini, Pak. Jika memang kau sudah disarankan oleh lurah yang ada di tempat ini untuk meminta bantuan tambahan pasukan, mungkin untuk saat ini itu adalah salah satu cara yang tepat. Karena dengan pasukan yang kita miliki, itu sangatlah kurang untuk melawan pasukan Regang Tali. Tidak ada salahnya kita mencoba agar pasukan kita bertambah banyak. Ya, jika memang Patih menyarankan dan mengizinkan seperti itu, daripada kami dalam keadaan yang sangat bahaya seperti ini, alangkah baiknya saya tugas untuk menuju ke tempatnya si Parguling Kantaya itu, Patih. Baiklah, jika memang seperti itu, silakan kau coba datangi tempat itu. Temui siapa makhluk pemimpin dalam peperangan itu. Parguling Kantaya. Parguling Kantaya. Bicarakan itu baik-baik. Apa yang akan menjadi tujuanmu, agar mereka tahu apa yang ingin digunakan pasukan itu untuk menyerang pihak mana dan tujuannya apa. Biar tidak ada salah paham bagi mereka. Lalu, untuk saat ini, apakah dirimu sudah mendapatkan kabar dari pihak Regang Tali? Tidak sama sekali, Patih. Sampai malam seperti ini, saya tidak. Di jalan pun saya sudah berjaga-jaga, takut ada serangan. Pun nggak ada sama Nggak ada sama sekali. Lancar aja. Hah? Dinding saja. Yang saya takutkan memang mereka lagi merencanakan sesuatu yang belum kita ketahui. Dan mereka menyerang secara diam-diam dan mendadak. Nanti kita kelimpungan, Patih. Jujur saja, saya pun merasa kebingungan melawan Regang Tali ini. Semua pergerakannya sangat sulit untuk ditebak. Bahkan peperangan yang sudah di depan mata, perjanjian itu sudah dilakukan. Akan tetapi, dari pihak Regang Tali malah menghindari sebuah peperangan yang besar dengan cara licik seperti tadi pakai. Iya. Sebenarnya rencana apa itu, Pak? Baiklah, untuk permasalahan ini, saya harus membicarakan ini secara matang dengan yang lainnya. Baik, Patih. Baiklah, tugas ini harus kau jalankan bertemu dengan Parguling itu. Baik. Baiklah, Patih. Silakan lakukan secepat mungkin. Dan tetap berhati-hati. Karena kita tidak tahu mereka mau bergerak seperti apa. Baiklah. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dipastikan bahwasanya apa yang telah diucapkan oleh lurah itu memang benar terjadi apa adanya.
dan pasukannya benar-benar kuat. Juga Patih sendiri mendengarkan saran itu memang Setuju. setuju. Heeh. Kita akan menuju ke sana terlebih dahulu teman-teman. Sebelum semuanya itu terlambat. Terlambat. Kita harus mempunyai benar-benar pasukan itu disiapkan. Ya Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Gimana? Ikutin aja Mas. Siapa ini? Tanyain langsung, tanyain. Bagaimana? Kau jadi diantarkan ke sana atau tidak? Diantarkan. Diantarkan kemana? Ke tempat yang sudah ditunjukkan oleh Pak Lurah Muci tadi. Oh, si Parguling. Bukan Mas. Kau warganya Pak Lurah Muji. Iya benar. Itu ke tempat Parguling. Iya, ke tempat terguling. Saya disuruh mengantar kalian. Bagaimana? Jadi atau tidak ini? Ya, jadi sebelumnya siapa namamu? Nama saya Martio. Martio. Ya udah yuk, berangkat ke sana yuk. Sekarang Sekarang Mar. udah bawa ini belum? Bawa apa? Nah, kalian ini jika kita mau meminta pertolongan prajurit dari sana itu harus ada upetinya. Maksudnya gimana? Pak Lurah tadi tidak mengatakan apapun. Iya. Katanya kau hanya disuruh. Saya harus bayar denganmu, bagaimana ini? Bukan dengan saya. Nanti jika kalian sudah sampai di sana, itu harus mengasih upeti untuk membawa prajurit-prajurit itu. Oh, berarti minta bayaran. Iya, Ya mungkin kayak sewaan sih, Mas. sewa belum. Kalian mau ke sana, orang doang ya, malah diketawain. Bisa-bisa kita yang diajar nanti. Loh. Terus biasanya bayarnya apa itu petinya? Ya macam-macam. Ada emas, terus berlian. Loh. Gila. Seperti itulah, pokoknya macam-macam seperti itu. Ya kamu nggak punya persiapan apapun perihal kayak gitu ya? Jangankan Mas berlian, saya makan aja. Ya mending gak usah ke sana. Kalau kalian gak punya apa-apa. Nah sekarang seperti ini saja lah. Di sana itu memimpin prajurit-prajurit. Dia prajurit yang sangat terlatih. Dilatih dari kecil. Menghidupi prajurit itu. Hingga prajurit itu sudah besar. Dan prajurit itu sudah mempunyai kekuatan yang sangat kuat. Nah, kalian datang hanya minta tolong. Aduh. Harusnya Pak Lurah itu ngomong tadi minta tolong sana itu harus bayar berlian, bayar emas. Ya mungkin Pak Lurah Muci lupa karena dia sudah panik ini. Kalau minta upeti seperti itu ya kami nggak ada loh, Martio. Terus gimana ini? Apa kamu nggak punya? Ya, saya nggak punya. Kalau saya punya, saya udah kesana sendiri. Pasukannya ini pasukan benar-benar kuat soalnya. Benar-benar terlatih. Dan itu dikhususkan untuk perang-perang seperti ini. Nah, kamu tadi kok bisa selamat, ceritanya bagaimana? Saya ada satu makhluk yang tidak saya kenal. Entah itu siapa. Saya dipegang langsung dilemparkan untuk melarikan diri. Wah, itu namanya Patih Dharma Wulung. Kalian mengenal itu? Ya mengenal. Pak bawa pedang 2 kan di punggungnya. Iya benar. Nah, itu namanya Patih. Kamu dilemparkan sama itu. Iya. Jatuhnya gimana? Ya saya nyungsep langsung lari. Kalian mengenal itu siapa? Patih itu. Ya mengenal, saya mengenal dekat. Ucapkan terima kasih dari saya nanti jika ketemu. Ya. Saya kira dia
prajurit dari siapa yang menyerang itu juga. Ternyata dia hanya melemparkan saya dan untuk menyelamatkan. Untuk keluargamu bagaimana, Kang? Keluarga saya ini kebetulan duda. Tidak mempunyai siapa-siapa. Duda kan punya anak apa enggak? Nggak punya. Nah, istri saya juga sudah pergi. Anak belum punya. Ya mungkin kalau saya mempunyai anak, istri saya tidak pergi. Oh, kamu maunya nggak punya anak gara-gara kurang tajam apa bagaimana? Ya tidak. Apanya, Mas? Ya terus ini gimana Mas? Ya kalian lebih baik mencari emas atau berlian dulu Alah, untuk bayar sana. Nyari kayak gitu gimana man, kita juga nggak punya emas. Ya nanti percuma kalau saya antarkan ke sana. Kalau kalian tidak membawa apa-apa. jadi minta bantuan, Mas. Kalau kayak gini ya nanti kayak mikir-mikir dulu, ini perundingan dulu paling. Ya, lebih baik kalian pikirkan lebih dahulu. Nanti kalau sudah ada obatnya, panggil saya. Saya itu masih dari biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dengan siapa ini saya berbicara? Kayak pernah ketemu ya Mas? Apakah kau lupa? Senopati. Oh iya. Assalamualaikum Senopati. Assalamualaikum Senopati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar cucuku dan kalian semua? Alhamdulillah Senopati, saya dalam keadaan yang sangat baik. Lama tidak jumpa. Sangat lama sekali kita tidak berjumpa. Bagaimana? Saya sudah mengetahui pembahasan kalian dengan makhluk ini. Jadi, Apa? sebenarnya apa yang cucuku perlukan untuk menjalankan apa yang dia putuskan? Di sana harus bayar. Itu biasanya pakai emas, tidak berlian. Pokoknya jenis-jenis yang mahal-mahal seperti itu. Karena di sana prajuritnya sudah terkenal prajurit yang sangat kuat dan sudah sering disewa-sewakan seperti itu. Jika memang harus seperti itu, alhamdulillah saya mempunyai sedikit simpanan berupa emas. Mudah-mudahan simpanan saya dapat membantu cucu saya untuk memberi sebuah upeti yang diperlukannya. Ikhlas. Saya mengikhlaskannya. Ya. Ya ini nggak apa-apa kalau udah bawa. Akan saya antarkan. Tapi merepotkan Senopati. Tidak apa-apa, nak. Apapun akan saya lakukan demi sebuah kebaikan. Saya jadi nggak enak Senopati. Terimalah bantuanku. Nggih, terima kasih Pati. Saya tidak bisa membantu lebih karena saya harus mengurus kayangan. Oh nggih, Senopati. Matur suwun. Tolong terimalah. Ini tidaklah banyak. Akan tetapi mudah-mudahan dapat membantu keperluan kalian. Amin, amin. Amin amin. Saya harus kembali salamkan kepada cucuku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Martio. Ya. Apakah ini cukup? Kalau cukup tidaknya, saya tidak tahu. Lebih baik nanti dibicarakan sama yang ada di sana, yang di
tunjukkan Pak Lurah itu. Parguling. Ya. Baiklah. Saya simpan ya ini ya. Saya tahu ya. Goyang. Bisa kembali enggak itu nanti? Ya udah, ayo kita ke sana yuk. Yuk, ikutin saya ya. Dan saya tunjukkan. Baik teman-teman, alhamdulillah yang saya sering katakan bahwasanya pertolongan Tuhan itu selalu datang bagi kita yang benar-benar mau berjuang di dalam hal kebaikan. Saya bisa membuktikan sendiri. Apa sih mas tadi itu? Saya sudah sangat lama dengan tidak bertemu dengan Senopati. Mungkin tahunan ya. Iya, Senopati. Tiba-tiba beliau datang, masuk pembicaraan dan memberikan sebuah emas sebagai mahar menyewa prajurit. Itu menggunakan emas upeti. Bayar. Nyewa kan bayar ya Pur. Alhamdulillah ya. Ya udah yuk. Yo. Iya sabar Mardio.